Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu lillahi salamu ala khatamal mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sebuah kenikmatan yang cukup luar biasa. Maka tentunya mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua yang diberikan kepada kita, kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan hari ini tetap kita datang melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh mubarakah ini. Tujuan kita adalah untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan sebuah kewajiban kita sebagai umat Islam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang guru besar kita di muka bumi ini. Maka tentunya banyak-banyaklah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya dan banyak-banyak bersalawat kepadanya. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lama lagi, detik-detik ini kita akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Maka tentunya mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu sangat berbeda jauh pahalanya antara ibadah di luar bulan suci Ramadan dan di dalam bulan suci Ramadan. Maka tentunya jangan pernah lewatkan kesempatan satu bulan penuh ini di bulan suci Ramadan. Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana. Dimanapun kita berada, Allah tetap bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap bersama dengan kita. Maka tentunya di bulan suci Ramadan ini banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi, banyak-banyaklah melakukan salat sunnah dan sunnah-sunnah yang lain. Karena kenapa? Di dalam bulan suci Ramadan ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak selamanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan tahun depan. Karena kenapa? Kita hidup di dunia ini tidak ada yang tahu apakah tahun ini kita masih mendapatkan bulan suci Ramadan. Akan tetapi belum tentu tahun depan kita akan mendapatkan bulan suci Ramadan ini. Maka tentunya
mari kita sama-sama banyak-banyak beribadah. Jangan sampai kita sia-siakan di bulan suci Ramadan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan, semua yang kita lakukan dengan kebaikan, insya-Allah akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah melangkahkan kaki kita ke masjid, karena tentunya barang siapa yang selalu hatinya di masjid, maka insya-Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang yang begitu cinta kepada Allah, yang begitu cinta kepada Nabi. Namun pada saat dia sakaratul maut, dia masih menyesali karena amalnya masih sedikit, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Zauban. Zauban ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat disenangi oleh Rasulullah. Saking cintanya Zauban ini, dia hatinya selalu ke masjid, tidak pernah alpah ke masjid. Akan tetapi suatu ketika dalam solat subuh pertama kalinya Zauban alpa. Di waktu solat subuh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Zauban, sehingga Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, Zauban belum datang." Maka tentunya saya tidak ingin Zauban terlewatkan solat subuhnya. Dan Zauban ini dikenal oleh Rasulullah dan sahabatnya selalu paling depan, selalu paling duluan dia masuk di masjid, dan selalu berada pada pojok kanan di depan. Sehingga Rasulullah tahu setiap Zauban solat dia selalu berada pada pojok kanan. Suatu ketika solat subuh, Zauban belum datang. Ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena takut pada waktu itu solat subuh berlalu, maka Rasulullah melanjutkan solat subuhnya. Dan sambil menunggu Zauban memanjangkan bacaan solatnya. Setelah selesai, Rasulullah langsung menoleh ke kanan. Tapi apa yang terjadi? Zauban pun belum datang. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, siapakah yang tahu kabar Zauban saat ini?" Sahabat mengatakan, "Tidak ada, wahai Rasulullah." Bertanya lagi Rasulullah, "Wahai sahabatku, siapakah yang tahu rumahnya Zauban?" Ada salah satu jamaah yang mengatakan, "Saya yang tahu, wahai Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu, wahai sahabatku, temani aku ke rumah Zauban. Aku ingin mengetahui kabarnya Zauban." Pada waktu itu subuh masih gelap. Berjalanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. 1,5 jam Rasulullah berjalan, namun belum sampai ke rumah Zauban. Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, perjalanan kita sudah jauh. 1,5 jam kita berjalan, namun kita belum sampai ke rumah Zauban." Sahabat mengatakan, "Ini baru seperduanya, wahai Rasulullah. Masih jauh rumahnya Zauban." Setelah 3 jam berjalan, Rasulullah sampailah ke rumah Zauban. Setelah ketemu Zauban, masuklah Rasulullah ke rumah Zauban. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah hanya ketemu dengan istrinya Zauban. Rasulullah bertanya, "Wahai istrinya Zauban, kenapa pertama kalinya Zauban alpa dalam salat subuh?" Istrinya mengatakan, "Mohon maaf wahai Rasulullah, pertama kalinya Zauban alpa dalam salat subuh karena Zauban sudah meninggal, baru-baru dikuburkan mayatnya." Rasulullah mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan Rasulullah bertanya kepada istri Zauban, "Wahai istrinya Zauban, apakah ada tanda-tanda yang disimpan Zauban, yang diucapkan Zauban sebelum mati?" Istrinya mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah, tapi ada yang diucapkan Zauban pada saat dia dalam keadaan sakaratul maut." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apa itu wahai istrinya Zauban?" Istrinya Zauban mengatakan, Zauban pada saat dalam keadaan sakaratul maut, dia mengucapkan pertama yang diucapkan,
kenapa tidak lebih jauh lagi daripada itu? Tiba-tiba Rasulullah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui jawaban dari perkataan Sauban. Rasulullah mengatakan, kenapa Sauban mengatakan kenapa tidak lebih jauh lagi daripada itu? Karena pada saat sakaratul maut, Sauban diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya pada saat berjalan ke masjid. Bayangkan, Sauban berjalan ke masjid setiap hari, tidak pernah alpa ke masjid, berjalan setiap hari selama 3 jam antara rumahnya dengan masjid, sehingga diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup besar. Sehingga Sauban mengatakan, seandainya rumahku lebih jauh lagi daripada itu masjid, maka pahalanya jauh lebih besar lagi yang diberikan Allah untuk saya daripada itu yang diperlihatkan. Maka tentunya jamaah, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, langkahkan kita ke masjid. Karena kenapa? Setiap langkah kita ke masjid diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata istrinya Sauban yang diucapkan Sauban pada saat sakaratul maut, kenapa bukan yang baru? Rasulullah SAW diberikan hidayah, petunjuk untuk mengetahui jawaban itu. Kenapa Sauban mengatakan kenapa bukan yang baru? Karena pada saat itu Sauban berjalan ke masjid, di tengah-tengah dia kedinginan. Kembalilah Sauban mengambil pakaiannya yang tua di luar dan yang di dalam yang baru. Dalam perjalanannya dia melihat orang yang begitu kedinginan, sehingga Sauban memberikan pakaiannya ini yang tua kepada orang yang kedinginan. Pada saat sakaratul maut, Sauban diperlihatkan pahalanya yang cukup besar pada saat memberikan pakaian itu kepada orang yang kedinginan tadi. Maka tentunya dari kisah ini, maka mari kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Sauban hanya memberikan pakaian yang bagian tua, namun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup besar. Bagaimana ketika pakaian yang baru kita berikan kepada orang lain, atau harta kita sumbangkan kepada orang lain, kita sedekahkan kepada yang membutuhkan, kita sedekahkan ke tempat-tempat pendidikan, masjid, maka yakinlah pahalanya cukup besar yang kita dapatkan. Maka di bulan suci Ramadan ini, banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyaklah keluarkan harta kita sebelum ajal menjemput kita. Karena kenapa? Harta sesungguhnya yang akan kita dapatkan bukan harta yang kita simpan, tetapi harta sesungguhnya kita di akhirat kelak adalah harta yang kita sedekahkan kepada sesama dan kepada tempat-tempat pendidikan dan tempat-tempat beribadah. Itulah khutbah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wasikrul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.